Sebagian dari penonton pasti penasaran, siapa Davin Sudirjo? Di kalangan anak muda namanya sudah bunyi, sudah dikenal. Tapi mungkin di generasi saya, itu mungkin namamu belum bunyi ya. Alasan ya, kenapa sampai kamu tergerak hatinya untuk membuat aplikasi ini? Apakah cukup dengan sejarah tadi orang tuamu, atau Tentunya tidak. ada hal lain yang membuat kamu peduli pada petani? Jadi cerita di balik Itani adalah waktu itu tahun 2013, saya lagi liburan sekolah, liburan Tunggu, kenaikan sekolah. 2013. Iya, Ini umur 12 umurmu tahun. berapa nih? 12 tahun. 12 tahun, oke. Apa yang Iya. terjadi? Waktu itu kebetulan di gereja saya, itu Papa menemukan sebuah kayak mission trip, Oke, misi untuk volunteer. Volunteer. Salah satu momen yang paling berkesan adalah di mana waktu kita sedang bernyanyi lagu tentang cita-cita anak-anak tersebut. oke. Lalu ada yang bilang, oh aku mau menjadi dokter, aku mau menjadi pilot, aku mau menjadi polisi, cita-cita yang sangat mulia. Lalu aku melihat kondisi keluarga mereka, kondisi financial mereka, dan aku merasa bahwa, aku realize bahwa mereka tidak akan bisa mencapai impian mereka jika orang tua mereka tidak bisa membiayai pendidikannya. Rata-rata orang tua mereka pekerjaannya apa di sana? Jadi orang tua mereka itu rata-rata petani. Hampir semua penduduk desa itu petani. Jadi kamu waktu pekerjaannya. dengar mimpi anak-anak ini, kamu menganggap ada gap ya antara mimpi mereka dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Tentunya, Oke, iya. terus? Dan aku sangat tersentuh karena anak-anak ini sangat polos dan impian-impian mereka sangat mulia. Dan pada saat itu aku tergerak ya. Aku ingin membantu anak-anak itu dan juga keluarga mereka supaya hidupnya bisa lebih sejahtera. Ini umur 12 tahun kamu Ini udah umur berpikir 12 seperti tahun itu ya, ya. berpikir Oke, seperti anak itu. 12 tahun yang lain lagi main-main di mall itu. Sementara kamu lagi pikirin bagaimana agar mimpi anak-anak ini bisa terwujud ya. Iya. Setelah itu, waktu saya berumur 15 tahun, saya teringat lagi mimpi saya yang saya impikan pada waktu saya usia berumur 12 tahun itu. Oke, teringat kembali itu. Iya, teringat kembali. Lalu saya dan ayah saya melakukan riset kecil. Kita mau mencoba menginvestigasi kenapa petani di Indonesia itu sangat miskin. Terus? Dan kita menemukan bahwa salah satu alasan kenapa petani di Indonesia sangat miskin adalah karena mereka dikontrol dengan para tengkulak. Jadi kalau bisa dibayangin dari petani ke konsumen itu bisa ada 5 sampai 8 tengkulak. Dan harganya itu bisa di markup lebih dari 70%. Jadi sering orang bilang, wah harga cabai tinggi, tapi Iya. petani tetap Petani susah itu ya. masih they get nothing. Harga di sini misalnya 10.000, petani cuma 2.000 ya. Iya. Jadi di sini yang mendapat keuntungan terbesar yang Di sini itu ada gapnya besar sekali. Oke. Jadi Terus? jadi saya waktu itu berpikir kenapa tidak bisa membuat sesuatu yang menghubungkan petani langsung ke konsumen tanpa perlu tengkulak sehingga petani dapat harga yang lebih bagus dan konsumen bisa juga bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Iya. Apakah sudah ada dampak yang terasa oleh petani dengan adanya Itani ini? Tentunya sudah ada. Apa misalnya? Kita harga beli produk pertanian dari para petani itu sudah naik sekitar 30%. Itani itu membuat yang namanya gabungan kelompok tani di sekitar 8 sampai 10 provinsi di Indonesia so far. Oke. Jadi Iya. apa yang diajarkan di dalam kelompok ini? Jadi kita mempunyai field team, kita mengajarkan bagaimana caranya memenuhi standar market. Oke. Kita juga mengajarkan mereka bagaimana caranya packaging, menyortir, dan sebagainya. Kalau dalam pemahamanmu yang kamu lakukan ini sesuai dengan nilai Pancasila yang mana? Menurut aku, apa yang aku lakukan di Itani itu sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, sila Apa kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Karena dengan impianku untuk mensejahterakan para petani Indonesia itu align sama nilai Pancasila yang kelima. Yang model-model itu. Nah, aku membayangkan pada saat-saat awal ya Coklat berdiri, kemudian memulai gerakan menyanyikan lagu-lagu nasional seperti itu kan nggak populer banget gitu Yes. loh. Banget. Karena
orang kalau nonton band kenapa lagu ini gitu kan. Itu dari mana gagasan untuk kemudian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti ini? Yang jelas sih memang backgroundnya kami tuh besar di era di mana ada salah satu pelajaran seni suara, Mas. Ya kan, Don? Kami selalu bercerita kalau namanya pelajaran seni suara itu lagu nasional, lagu daerah itu sepertinya udah sangat nempel di kami dan ada beberapa dan sangat saya akui secara lirik, secara melodi itu memang punya makna yang dalam gitu. Benar-benar mendengar lagu-lagu itu benar-benar menjadi Indonesia banget gitu. Merasa menjadi orang Indonesia banget. Udah gitu ada satu momen di mana kalau buat saya sih adalah ya Indonesia itu salah satu identitasnya itu adalah lagu-lagu nasional tadi gitu loh. Menyanyikan lagu itu di panggung, mau itu lu suku apa, agama apa segala macam, kalau di panggung tuh pasti nyanyi semua, Mas. Pasti nyanyi itu semua. Dan akhirnya kami memberanikan untuk gimana caranya kalau kita menggarap, kami pernah mengeluarkan satu album judulnya Untuk Indonesiaku yang benar-benar merecycle lagu-lagu nasional. Satu album? Satu album. Nah memang salah satu rahasianya itu adalah kan zaman berubah tuh. Generasi mungkin mendengarkan lagu-lagu nasional dengan ala yang lama, aslinya, dengan kur, dengan ngantuk. Itu gitu. Ngantuk mereka, Mas. Cenderung mereka mungkin aransemennya diubah. Kami rubah dengan aransemen kekinian pada zaman itu, pada zaman kami garap. Dan kami mengeluarkan album itu dan sempat survei gitu, mendengarkan ke beberapa anak SD pada zaman itu. Mereka nggak tahu loh, Mas, lagu Syukur, Tanah Airku. Jadi lagu-lagu yang sebenarnya sudah mulai dilupakan oleh generasi. Saya juga nggak tahu, kalau dulu kan setiap minggu ada pelajaran seni suara di sekolah. Iya. Ya mungkin. Bahkan uniknya tuh pada saat lagi kita survei untuk bikin lagu itu kita pakai research kecil-kecilan supaya tidak salah lirik, tidak salah notasi. Jadi kita cari nih ke toko buku terkemuka lah di Indonesia gitu. Kita datang di Jakarta, buku lagu-lagu nasional tuh masih buku zaman saya SD kan dulu ada tuh, Mas. Yang kotak panjang itu masih itu bukunya gitu. Jadi semakin membuat kita semangat bahwa ini harus diingetin. Harus dilestarikan. Dibangkitkan kembali. Kalau tidak dia terkubur bersama zamannya. Betul. Ya. Dan yang pasti kan kalau saya sih berpikir kayak lagu Sepasang Mata Bola gitu. Itu diciptakan pada saat lagi berperang gitu loh. Saat lagi berperang kita sekarang enak-enakan deh. Mungkin bisa berkeluh kesah. Aduh gue gak bisa ciptain lagu gara-gara COVID gitu loh. Tapi zaman dulu itu peluru loh. Peluru lewat-lewat tapi mereka tetap berkarya. Kita Sepasang Mata Bola. Pengarangnya? Ismail Marzuki. Sepasang Mata Bola. Jadi maksudnya lagu-lagu nasional dulu tercipta itu benar-benar mereka tidak memikirkan copyright, mereka tidak memikirkan jualan, mereka hanya memikirkan pada saat itu gimana cara harus membakar semangat, menyatukan semua orang yang merasa sebagai sedang berjuang bersama lah. Nah, cerita soal Bagimu Negeri, karena ini di tengah COVID lagu itu muncul kembali. Bukan cuma untuk membangkitkan perasaan kita yang gundah, bukan untuk menenangkan perasaan kita, tapi ini juga sebuah gerakan ya. Jadi gimana? Coba cerita Bagimu Negeri. Jadi memang Bagimu Negeri itu kan lagu tentang pengabdian, Mas. Lagu tentang pengabdian, mengabdi bagi negeri gitu. Dan pada saat COVID ini salah kami perhatikan itu adalah tim medis. Di mana mereka Kenapa? Di mana mereka sangat jadi garda terdepan lah, Mas. Jadi garda terdepan. Mereka harus pakai baju APD berjam-jam tanpa bisa makan, tanpa bisa buang air. Ada yang bahkan terkena COVID dan meninggal, dan ada yang sampai nggak boleh pulang ke kosan kontrakan karena dianggap bahwa jadi hal-hal itu jadi pemicu gitu. Dan ternyata bukan cuma untuk membangkitkan rasa persatuan, tapi ternyata lagu ini punya gerakan di baliknya ya. Nah, boleh cerita? Jadi si lagu Bagimu Negeri, konten tersebut kita bikin sebagai teaser atau iklan lah, atau sarana publikasi kita menggalang dana. Dana yang kita kumpulkan tuh memang benar-benar kita melalui kitabisa.com. Kita kumpulkan dana di sana, dananya nanti yang terkumpul donasi tersebut kita arahkan untuk tenaga medis yang sedang berjuang. Nah, prestasi yang paling membanggakan kamu dalam sejarah kamu sebagai atlet pebulu tangkis? Apa yang paling membanggakan? Pastinya Asian Games 2018 kemarin. Kenapa
kenapa kejuaraan di Asian Games ini menjadi penting atau berkesan buat seorang Jojo? Pertama karena ini kita bukan membawa individual. Dalam arti individual adalah kalau pertandingan World Tour seperti biasa itu tetap memang kita membawa nama Indonesia. Tetapi itu kita tetap membawa nama sendiri gitu dengan nama Jonathan. Tapi di Asian Games kali ini kita menjadi satu, kita itu Indonesia gitu loh. Nah, tapi Jo, memang bagi masyarakat Indonesia, Asian Games dan Jojo ini menjadi sesuatu yang monumental. Kenapa begitu? Iya. Karena ternyata selain kamu mengharumkan nama bangsa Indonesia, sebagian besar dari bonus yang kamu terima, kamu gunakan untuk membantu pembangunan masjid di Lombok. Iya. Nah, betul. boleh cerita apa yang membuat hatimu tergerak untuk membantu pembangunan masjid di Lombok waktu itu? Pertama waktu itu sebenarnya bernazar juga. Itu tepatnya pas di partai semifinal. Sebelum semifinal itu jadi sore atau siang. Siang itu saya mainnya sore. Tapi siang itu saya nggak tahu kenapa terfikirkan untuk bernazar jika sampai memang saya dapat menjuarai Asian Games ini, sebagian dari bonusnya akan saya sisihkan untuk siapapun yang membutuhkan. Oke. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa saya membangun masjid, padahal background saya adalah Kristiani. Gitu. Nah, saya sempat baca waktu itu, sebelumnya saya nggak pernah terfikirkan bernazar, oh saya akan bernazar untuk membangun masjid di Lombok atau dimanapun itu, nggak pernah terfikirkan. Tapi yang membuat hati saya tergerak untuk membangun masjid itu adalah, pertama, saya baca di sosial media setelah saya juara, ada salah satu akun yang mengupload foto ibu-ibu Muslim, dia berdoa untuk saya, dan di situ saya benar-benar merasa merinding. Dan memang itulah olahraga. Tidak memandang ras, budaya, dan agama. Kita semua bersatu untuk membanggakan Indonesia. Tunggu, ini ibu-ibu di mana ini? Dan kamu, dari mana Di- kamu tahu waktu bahwa itu di ibu-ibu... Istora. Di Istora? Iya, Dari mana kamu tahu bahwa ibu ini seorang Muslim? karena dia memakai hijab. Dia mendoakan kamu. Iya, Jadi dari di situ... partai final tersebut. Oke, menarik sekali ya. Jadi di matamu ini sesuatu yang membuat hatimu ikut bergerak ya itu ya. Itu. Oke Jo, saat ini kita akan ditemani oleh seseorang yang akan menerjemahkan apa yang kamu lakukan, ya apa yang teman-teman coklat lakukan, dan juga yang dilakukan oleh Davin dalam konteks apakah ini menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita perdebatkan. Apakah masih tepat untuk masa kini, apakah bisa diwariskan kepada generasi muda, atau Pancasila nanti suatu hari hanya tinggal slogan kosong belaka. Nah ini yang jadi pertanyaan ini. Kan banyak orang bilang generasi muda kita merasa bahwa Pancasila ini udah kehilangan ruh. Ada yang mengatakan Pancasila ini tidak sesuai lagi dengan zamannya. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila atau nilai-nilainya tidak bisa lagi diwariskan kepada generasi muda. Nah, dengan cerita-cerita tadi bisa Anda sampaikan pandangan Anda tentang Ya, teman-teman kita jadi tadi. begini, itu memang suara-suara sumbang tentang Pancasila ya. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi itu menggambarkan bahwa Pancasila itu hidup di dalam hati bangsa Indonesia ini. Dengan kita mengambil 3 sampel yang tadi ya. Nah, jadi kalau kita baca di situ, Pancasila di sini sudah bukan lagi sekedar teoritis, tapi sudah ke praktis ya. Nah, pada tingkat praktis itu atau Pancasila dalam tindakan ternyata dimensinya sangat luas dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang barangkali untuk sepintas tidak terlihat sebagai formalitas ini menjalankan Pancasila. Pancasila tadi. Kalau saya ambil secara keseluruhan, saya melihat betul bahwa ini berangkat dari sila pertama. Ya, ini semakin jelas dengan kasus Mas Jojo ya.
tapi nanti sama sebenarnya pada hakikatnya. Nah di situ yang pertama, karena ada seorang ibu muslim yang mendoakan, ini kan urusan ketuhanan, Iya. ya, yang dalam konteks ini lintas agama. Tapi kita sebagai bangsa. Nah ibu ini mendoakan dan Mas Jojo tahu. Tapi di sisi lain Mas Jojo sebagai seorang Kristen, dia juga sudah punya nadar. Nadar ini kan urusan ketuhanan, ya, yang dibawa ke dalam laga dalam rangka mempertahankan nama baik negara, bangsa Indonesia di tingkat internasional. Nah, jadi turun dari ketuhanan menuju ke kemanusiaan dan di situ terjadi yang namanya gotong royong. Ya, jadi persatuan, kemanusiaan, kemudian keadilan sosial. Jadi saya membaca sebetulnya 5 sila itu ya teraplikasikan dalam perilaku mereka dalam ruang waktunya masing-masing.